Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khayra ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai, kami ta'zimi para orang tua kami, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya karena keterbatasan pengetahuan kami. InsyaAllah tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat dari kami. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur sekalian, jamaah walimatus safar, bil khusus yang sama-sama kita hormati sahibil maqasid, saudara kita Pak Ambok dan Ibu Indo Ote. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ambok Dale dan Ibu Indo Ote ini Allah jadi kekaget dengan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Tidak banyak yang pengen kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Pak Ambok Dale, bisa bermanfaat untuk Ibu Indo Ote, dan bisa bermanfaat untuk kita galo-galo. Pertama yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dulur-dulur sekalian, ibadah ini banyak macamnya. Ada ibadah itu ibadah jasmaniyah atau ibadah badaniyah. Ibadah yang kaitannya dengan fisik, dengan jasmani, dengan gerakan. Apa itu ibadah salat? Salat itu perlu gerakan, perlu bacaan. Itu juga dengan puasa, perlu jasmani, fisik yang kuat. Ada juga ibadah itu ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Sementara haji ini Bapak Ibu dulur-dulur ibadah yang menggabungkan dengan dua macam ini. Penggabungan ibadah jasmaniyah atau badaniyah dengan ibadah maliyah. Fisiknya harus kuat, fisiknya harus sehat, fisiknya harus mampu. Itu juga dengan duitnya harus mampu. Badan sehat, badan kuat, maaf, tapi kalau buntu, apa buntu itu? Buntu itu ya buntu lah ya. Apa bahasa Bugisnya Pak Ambok? Buntu itu bahasa Bugisnya apa? Buntu itu lah, iya sama orangnya. Buntu itu lah, kalau ada bahasa Bugisnya lain pula buntu misalnya. Maaf kalau kita buntu udah baca naik haji. Bener apa tidak? Fisik baik, kuat. Tapi kalau buntu mana baca? Sekarang kurang lebih hampir 50 juta. Lum kesehatan, lum buat paspor, lum suntik, lum segala macam hil taktik bengek. Apa pula itu bahasa Jawa itu? Ya karena kami ini wong Jawa juga. Kurang lebih 70-an juta. Sedikit apa banyak itu? Banyak. Tapi bagi wong-wong yang butuh, dah usah khawatir. Yang penting kencangkan niat pengen berangkat haji. Insya Allah kalau Allah sudah waktunya manggil berangkat haji. Sebab ada cerita uang tukang becak, dia ngebecak nomor mobil jeger, yang nomornya uang sogi. Ketika dijingok becaknya rusak, uangnya tidak apa-apa. Ditanya mang, ada yang sakit? Tidak ada yang sakit. Ayo mang, aku bawa berobat ke rumah sakit. Tidak galak. Antar ke bayar ke rumah, diantar ke rumah. Kalau uang sogi ini ngerasa kasihan, pokoknya mamang harus minta sesuatu sebagai tanda rasa bersalah. Aku sudah nombor mamang. Mamang kepengen apa? Tidak, aku tidak kepengen apa-apa. Jangan saya itu mang, mamang kepengen apa? Kalau maksud sebenarnya aku nih pengen haji.
Ya sudahlah, kalau cek itu mamang berangkat haji tahun ini juga. Aku dah galak kalau dewean, sebab bini aku juga belum naik haji. Payung, bini mamang juga naik haji. Ini namanya haji nasib. Haji nasib. Bapaknya buntu, ibunya buntu, anaknya buntu, yang berangkat haji buntu. Tapi kalau lah nasib, dah baca. Makanya kalau kepengen berangkat haji, langsung berangkat haji, bapak-bapak naik becak stop tengah jalan. Insya Allah tumur mudir. Iya. Kita kudu percaya dengan cerita-cerita cak ini. Sebab panggilan haji ini bukan untuk wong yang mampu secara materi, tapi bagi wong-wong yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia layak bisa berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Ini masalah haji. Butuh fisik, butuh fulus, butuh duit. Iya. Bapak Ibu, dulur-dulurku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ambo dan Ibu Indo Ote ini sudah berkali-kali sering melok manasik haji, artinya ilmu tentang haji ini sudah banyak yang didapat. Maka ini sebagai renungan untuk Pak Ambo Dale dan Ibu Indo Ote dan untuk kita galau-galau. Kami baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Faqih Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, qala ba'dul hukama yahtajul amal ila arba'ati asya hatta yaslam. Amal itu memerlukan 4 hal, sehingga amal yang kita gawe ke, amalan yang kita lakukan itu amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang selamat, amalan-amalan yang berkualitas, amalan-amalan yang berdampak ke diri kita. Apa 4 hal yang diperlukan amal itu? Yang pertama, al-ilmu qabla bad'ihi. Al-ilmu qabla bad'ihi. Ilmu sebelum melakukan amal. Makanya Pak Ambok Dale dan Ibu Indo Ote, ilmu-ilmu yang sudah didapat dari manasik haji diambil, diserap dan diterap ke dalam pelaksanaan ibadah haji. Apa yang jadi rukun haji diingat-ingat, apa yang jadi wajib haji diingat-ingat, apa yang jadi sunnah-sunnah haji juga kudu diingat, dan apa yang jadi larangan-larangan haji kudu diingat. Niat, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, wukuf, ini kudu benar-benar diperhatikan. Termasuk sunnah-sunnahnya juga. Ketika berada di Arafah, sebab al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka sunnah-sunnah di padang Arafah itu perlu diperhatikan Pak Ambok Dale dan Ibu Indo Ote. Apa sunnahnya? Khairud du'a, du'aul Arafah. Sebaik-baik doa ketika di padang Arafah. Maka ketika kaget di padang Arafah, maka perbanyak doa, mulai dari azan subuh sampai maghrib perbanyak doa. Maka nih sebelum berangkat nih Pak Ambok Dale dan Ibu Indo Ote sudah nyatet doa-doa belum Pak? Sudah. Catat. Bila perlu bawa buku yang sebuku itu dicatat. Untuk wong tua, untuk diri dewek, untuk anak, untuk mertua, untuk tetangga juga penting itu. Ya Allah, tetanggaku yang buntu-buntu mudah-mudahan tidak buntu lagi. Umpama contohnya, ya Allah, mudah-mudahan tetanggaku yang banyak utangnya, mudah-mudahan gancang banyak duit melunasin utang-utangnya. Maka kayak kalau banyak duit bisa jadi itu doa dari Pak Ambok itu. Jadi Bapak Ibu, nah kaget Pak Ambok berangkat minggu depan ini, yang perlu disampaikan ke Pak Ambok, tolong titip doa, bukan titip oleh-oleh. Maka Pak Ambok kaget di padang Arafah, perbanyak doa di padang Arafah, sebab sebaik-baik doa ketika jamaah haji berada di padang Arafah. Itu yang pertama, ilmu sebelum memulai. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Niat ketika nak memulai amal tersebut.
Pak Ambo dan Ibu Indo Ote ini kaget sebelum berangkat ke tanah suci luruskan niat karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ngapo? Karena ibadah haji ini disebut di dalam Al-Quran manistata'a ilaihi sabila, bagi wong yang mampu. Maka jangan sampai di dalam hati Pak Ambo, jangan sampai ada di dalam hati Ibu Indo Ote ada sombong. Aku berangkat haji, aku yang mampu, berarti yang tidak berangkat haji tidak mampu, buntu galau. Jangan. Tata hati, luruskan niat karena Allah. Haji ini bukan untuk mencari gelar haji. Karena ada uang yang berangkat haji tidak dipanggil Pak Haji marah. Benar ya? Sudah berangkat haji, haja tidak dipanggil Bu Haja marah itu. Padahal Nabi Muhammad itu sudah haji apa belum? Ini ibu tidak jawab ini. Iya, pikirannya kemana-mana, pemikirannya lapar ini. Nabi Muhammad itu sudah haji apa belum? Bapak Ibu pernah tak terdengar Ustadz Kiai atau maco buku di situ disebut ke haji Nabi Muhammad? Pernah dengar tak? Tak pernah haji Nabi Muhammad, mana ada? Padahal Nabi Muhammad SAW haji berapa kali? 1 kali Nabi Muhammad SAW hajinya. Dan umrahnya Nabi Muhammad selama hidupnya 4 kali. Maka Pak Ambok Dalek dan Ibu Indo Ote ini kemungkinan besarnya mengikuti haji Nabi SAW karena hajinya bakal sekali dan umrohnya diusahakan 4 kali. Sebab kalau Pak Ambok dan Ibu Indo Ote balik, baru daftar balik, nak daftar haji lagi nunggu 10 tahun lagi. Berangkatnya kalau daftar sekarang 25 tahun lagi baru berangkat. Umur 50 tahun baru setor haji. Sampai sana 75, nah repot. Maka kemungkinannya kayaknya Pak Ambok Dale dan Ibu Indo Ote ini hajinya ini yang pertama dan yang terakhir. Sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maksimal ke jangan sampai disio-sio ke, karena seluruh umat Islam yang namanya ibadah haji ini tidak kaya, tidak buntu, tidak pejabat, tidak rakyat, seluruhnya pasti kepengen berangkat haji. Betul lah beda? Bapak Ibu kepengen berangkat haji? Yang bayar apa yang gratis? Gratis sama cak penceramah. Penceramah juga galak juga gratis. Iya. Itu yang kedua. Niat Pak Ambok ya. Ibu Indo Ote lurus gue karena Allah Subhanahu wa taala, jangan cari gelar, jangan sombong, jangan ngerendah ke uang lain. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan ritual-ritual ibadah haji. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kitab ini dikarang oleh Sayyid Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menukil salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya ibadah haji ini seperti perjalanan seseorang menuju akhirat alias mati. Wong haji ini sama baik kayak menuju kematian. Wong mati ninggal ke keluarga, ninggal ke anak, ninggal ke cucung, ninggal ke mantu, ninggal ke harta benda. Wong haji ninggal ke anak, ninggal ke istri, ninggal ke suami, ninggal ke gawean, ninggal ke galon. Iya, Pak Ambo, boleh bawa galon ke sana. Harta bendanya ditinggal ke galon, benar enggak? Sama kayak kita menuju kematian. Yang kita bawa apa? Tadi dalilnya sudah dibaca oleh Ustaz Sarbini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal yang terbaik untuk wong yang berangkat haji adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ninggal ke istri, ninggal ke anak, ninggal ke harta. Maka Pak Ambok Dalek dan Ibu Indo Ote agak kalulah balik dari menunaikan ibadah haji, maka tujuannya lebih banyak ngingat mati, bukan lebih banyak ngingat dunia. Sebab perjalanan ibadah haji ini menurut Imam Al-Ghazali
perjalanan seperti menuju kematian, maka wong yo balik berangkat haji, maka lebih banyak ingat mati ketimbang ingat duniawi. Dan yang keempat, yang terakhir, yakni al-ikhlasu ba'da faraghihi. Ikhlas setelah menjalankan ibadah haji. Makanya Bapak Ibu, dulur-dulur sekalian, Pak Ambok, Dalek dan Ibu Indah Otik ngundang kita ke sini ini, salah satunya selain mendoakan beliau juga minta maaf. Minta maaf, dan kita kudu lapang dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Pak Ambok Dalek dan Ibu Indah Otik, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Kita kudu memaafkan. Kami baca di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau menukil salah satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang galak memaafkan kecuali kemuliaan. Bahasa sederhananya, kalau uang pinter memaafkan kesalahan uang lain, bukan buat uang itu hina di dunia, tapi uang yang pinter memaafkan kesalahan uang lain, dia bakal punya derajat yang mulia di sisi Allah. Sebab salah satu ciri uang yang takwa itu wal-afina 'anil nas, memaafkan kesalahan uang lain. Maka kita yang hadir di sini, kita kudu berlapang dada memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan Pak Ambok Dalek dan Ibu Indah Otik. Kira-kira dimaafkan tak Bapak Ibu? Dimaafkan tak Bapak Ibu? Dimaafkan. Bapak Ibu kalau ditanya kepengen dikasih doa apa dikasih oleh-oleh sama Pak Ambok Dalek sama Ibu Indah Otik? Oleh-oleh apa doa? Nah, berarti tak usah mikirin oleh-oleh Pak Ambok Dalek. Untuk penceramah baik. Iya. Jadi Bapak Ibu, inilah 4 hal nih Pak Ambok Dalek yang perlu ditekankan, yang perlu diperhatiin benar-benar supaya amalan-amalan Pak Ambok Dalek dan Ibu Indah Otik bisa berkualitas, bisa diterima sama Allah. Yang pertama, ilmu sebelum memulai amal tersebut. Masih ada waktu 7 hari sebelum berangkat, perbanyak ilmu tentang haji dan umrah. Yang kedua, niat sebelum beramal. Kaget ketika nak melaksanakan ibadah haji, perbaiki niat, luruskan niat karena Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalankan ibadah haji. Seluruh rangkaian ibadah haji maupun ziarah di Madinah Al-Munawwarah, Pak Ambok Dalek dan Ibu Indah Otik kudu sabar, karena di sana bukan cuma wong Bugis baik, ada wong Jawa, ada wong Palembang, ada wong luar negeri yang badannya besar-besar, yang adabnya mungkin beda dengan kita. Kalau kita sholat palak tu dihargoin, nak lewat ini di sana kita belum kelar salam baik palak dilangkah-langkahin wong. Nah kata dijulak-julain palak kita. Aku kudu sabar Pak Ambok. Jangan sampai Ibu Indah Otik kaget disikut wong, nah keluar basuh Bugisnya. Wong selalu tidak ngerti ngomong apa. Jadi Pak Ambok Dalek sama Ibu Indah Otik kudu ngelatih kesabaran Pak yo. Ketika ngejalanin tawaf, ngejalanin sa'i, ngejalanin wukuf di padang Arafah, banyak dari seluruh uang luar negeri, segala macam perilaku, kudu sabar. Sabar. Jangan terkeluar kata-kata kasar, sebab salah satu ciri haji yang mabrur, lam yarfus walam yafsuq hatta mata. Dia ketika balik dari haji, dia bisa menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Pak Ambok Dalek dan Ibu Indah Otik kami doakan, dan kita galau-galau juga kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan predikat gelar sebagai haji yang mabrur dan mabrurah, sebab kata Nabi,
Al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang mabrurah dak katik balasan yang terbaik selain balasannya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ambok Dalek dikasih kekuatan, dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, dan dikasih keselamatan sampai balik lagi ke tanah suci. Dan mudah-mudahan kita suatu saat anak cucu keturunan kita sebelum meninggal dunia Allah kasihkan kesempatan ke kita untuk menginjakkan kaki ke tanah sucinya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada manfaatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya khilafnya itu berasal dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.